Hai semua, aku Lydia Nanda, umur 20 tahun, pekerjaan sekarang mahasiswa, tadi kemarin naik motor. Bismillah, nama aku Salsabila Putri, bisa dipanggil SPC biasanya. Dan umur aku sekarang sudah menginjak dewasa, 20 tahun. Terus aku kegiatannya sekarang kuliah. Halo, nama aku Dera, bukan Dora. Assalamualaikum, nama aku Lala, umur aku 21. Di rumah aku wifi-nya IndiHome. Aku juga. Perkenalkan, nama aku Tiara Aprilia. Kegiatan aku sekarang kerja, umur aku 20 tahun. Zodiak aku Taurus. Orang biasa manggil aku Ara, tapi kebanyakan manggil Ara. Banyak juga yang bilang Ara Kimochi. Hai guys ya. Nama aku Davi, umurku sekarang 20 tahun, pekerjaan guru ngaji. Pekerjaan guru ngaji komplek, ya sekitar 5 orang lah yang udah ngaji sama aku, tapi belum katam-katam sampai sekarang. Karena guru ngajinya sesat gitu. Ya. Halo Syum. Nama aku Yoga tapi bukan senam. Kalau misalnya kalah umur 20 tahun, kalau misalnya kalah wifi-nya IndiHome, kartu aku main Telkomsel. Sekarang kegiatan aku sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Medan. Halo semuanya, nama aku Farid Haikal Nasution, sekarang lagi kuliah, umur 21 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diki Baho. Aku usia 23 tahun. Kesibukan sekarang skripsi nggak siap-siap. Tapi di mana-mana sering jadi minoritas. Halo semuanya, nama aku Dava, sering dipanggil Toib. Kegiatanku apa aja yang bisa dikerjain? Oke Lydia, ini ada pertanyaan. Pada saat imsak masih boleh makan dan minum atau tidak? Masih dong. Masih, karena imsak itu cuma ada di Indonesia. Di luar negeri nggak ada imsak. Masa sih? Ya, jadi masih boleh. Jadi masih boleh makan ataupun minum. Iya, baik. Kalau untuk imsak sendiri, apakah ketika sudah masuk imsak kita masih boleh makan dan minum? Boleh. Karena batasnya kita menahan lapar dan haus itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar ditandai dengan masuknya waktu sholat subuh ditandai dengan kumandang azan. Maka pertama kali kita menahan diri dari lapar dan haus itu ketika kumandang azan pertama kali. Puasa tapi tidak sholat, apakah puasanya diterima? Diterima. Iya. Gak tahu, balik lagi. Gak tahu. Ya, diterima. Puasanya itu tetap sah, tapi pahalanya itu berkurang. Nggak sempurna. Terima enggaknya kan urusan Allah. Ya, benar. Tapi nggak bagus. Ya, oke. Apakah orang yang puasa tapi dia nggak sholat ya, tidur aja satu harian? Nah, kalau bercerita tentang puasanya sah atau tidak, sah itu ma yajtami'u fihi rukni wa syarti. Apabila terkumpul rukun dan syarat, maka sahlah suatu ibadah itu. Puasanya sah. Diterima, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia tinggalkan sholat berarti dia sudah meruntuhkan tiang agama. Maka kalau sudah meruntuhkan tiang agama, bangunan-bangunan yang lain pun tidak akan bisa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa kita. Jadi diterima atau tidak urusan Allah. Yang jelas orang yang meninggalkan sholat itu berdosa besar. Dera, pernah membatalkan puasa dengan sengaja atau tempus? Kapan dan apa alasannya? Pernah. Kalian pernah nggak? Waktu kalian beli? Enggak gini. Enggak, bukan. Aku selalu tempus. Oh, tapi pacarnya. Jadi waktu kalian bulan Ramadan, kalian pernah nggak beli baju raya? Kalian tahu kan mama kalian itu udah ayo kita belanja ke sini. Terakhir udah di kedai ke-10, balik lagi ke kedai pertama. Itu kaki pegal, leher haus, kepala pening kayak asam lambung udah di kepala gitu kan. Ya udahlah, terpaksa harus membatalkan mama. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Mama tahu. Tahu. Bagus ya guys ya, didukung orang tua. Jadi apakah kita
boleh membatalkan puasa? Orang yang tidak diperbolehkan berpuasa itu salah satunya adalah ketika dia tidak mampu melaksanakan puasa itu sendiri. Contoh, orang yang sedang sakit. Jadi kalau dia sakit tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang sudah berada di usia lanjut atau sudah uzur, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lantas hanya karena cari baju hari raya, kemudian kecapean, setelah itu buka puasa, ini saya rasa sangat-sangat tidak diperbolehkan ya. Lebih bagus nggak punya baju hari raya daripada batalkan puasa. Nah makanya tidak boleh ya, walaupun lagi cari baju hari raya tapi tetap harus puasa ya, karena hari raya itu hanya untuk orang-orang yang puasa. Sepengetahuan kamu, boleh nggak sih tidur lagi setelah sholat subuh dan sahur? Alasannya? Nggak boleh. Boleh lah. Ngantuk, begadang. Nggak boleh, makanya jangan tidur malam-malam. Jaga pos ronda gimana? Malam-malam bangunin orang Allahu Akbar gitu. Nggak sih. Kalau kayak gitu kok terkejut loh. Iya. Kalau lebaran lagi. Iya, sahur gitu. Udah belum sih? Aku mau jawab nih. Ya, silakan ya guys ya. Apakah boleh orang yang setelah sholat subuh dia tidur lagi di bulan Ramadan ya? Nah, sebenarnya tidak ada larangan dan juga tidak ada perintah. Hanya saja kalau memang terlalu capek dan letih di malam hari, seperti ibu-ibu yang menyiapkan makanan dari jam 3 ya, habis subuh memang benar-benar kelelahan, tidak ada masalah lah untuk tidur lagi setelah subuh. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang membuat kita untuk tidur kembali, contoh kita memang sahur juga disiapin dan lain sebagainya, maka makruh hukumnya untuk tidur setelah sholat subuh, karena Nabi mengisi waktu kekosongan subuh itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut aku nggak boleh sih tidur setelah subuh, karena malaikat itu keluar setelah subuh, jadi lebih bagus nyari pahala zikir atau Masya Allah. Betul nih. Zikir atau nonton yang baik-baik gitu. Oh, nonton yang baik-baik. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih cara kamu mengalihkan lapar dan haus pada saat puasa? Kalau misalnya Tiara tidur sih. Kalau aku enggak sih, kalau aku pergi mana makan nasi padang makan. Aku sih minum teh botol. Ngilang dia jadinya. Iya, salah. Tiara kebanyakan tidur. Iya, bagaimana sih mengalihkan lapar dan haus ketika puasa? Maka jawabannya, apakah boleh tidur satu harian untuk mengalihkan lapar dan haus? Ya, memang benar bahwa an-naumu sha'imun ibadah, bahwa tidurnya orang yang dalam keadaan berpuasa saja itu terhitung ibadah. Nah, artinya apa? Bahwa tidur itu di dalam puasa memang ibadah. Tapi kalau tidur sampai satu harian, memang kita berniat untuk mengalihkan lapar dan haus, maka hukum puasanya makruh. Jadi walaupun kita berpuasa, beraktivitaslah seperti sedia kala. Kalau Davi sendiri, apakah saat bulan puasa perilakunya berubah? Wih, berubah 100%. Menjadi jahat. Mungkin. Nah, kenapa setan itu jadi menjadi-jadi kalau di bulan puasa? Seperti godaan tempus tidak ada, jadinya makan aja, nggak usah puasa selama sebulan. Terus kalau sholat itu nggak usah, karena katanya sholat itu kalau ingat sholat, kalau enggak gitu. Jangan dipaksain lah. Itu dalam hukum Islamnya Davi gitu. Tapi kalau kalian gimana? Puasa? Puasa dong. Puasa. Yang laki-laki ini nggak puasa ini. Wajib dong. Wajib. Puasa. Puasa. Ya berarti beda lah kayak Davi ya guys ya. Ya, jadi pada intinya itu ya, bahwa bulan Ramadan itu memang benar-benar bulan pendidikan, di mana kita harus banyak memperbanyak ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, biasa hari-hari biasa nggak ada sholat tarawih, tapi di Ramadan ada sholat tarawih. Jadi untuk bulan Ramadan sendiri memang untuk bulan Ramadannya sendiri memang kita harus banyak
menghidupkan bulan-bulan Ramadan seperti dengan memperbanyak sholat ke masjid, kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi harus berubah ya, berubah jadi lebih baik. Ceritain dong tarawih paling berkesan dan familiar di semua orang. Aduh. Oke, tarawih paling berkesan itu pastinya harus bawa bontot ya. Harus dong. Karena kalau misalnya ada ceramah itu kita makan dulu biasanya. Jadi selagi nunggu mau tarawih siap sholat isya kan, kita biasanya bawa mie instan, kering ditumbuk, jadi dicemilin sambil nunggu siap ceramah ustadznya. Kalau aku sih gitu. Kalau yang lain gimana? Iya pernah. aja sih. Kalau aku paling berkesan kemarin maling kota infak. Aduh, itu serem ya. Karena itu betul-betul bersejarah itu. Harus karena jadinya orang ada di sholat taraweh. Oh, pas banget di masjid aku sering kota infak. Berarti lah itu. Ya, oke. Apa hal yang paling berkesan ketika di bulan Ramadan, tepatnya seperti sholat tarawih ya. Nah, yang paling berkesan itu adalah di malam yang pertama 17 Ramadan, malam nuzul Quran, di mana itu merupakan peringatan turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah malam-malam Lailatul Qadar. Ya, tepatnya kalau para ulama banyak mengatakan di akhir 10 bulan Ramadan ya. Di 10 akhir bulan Ramadan, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil ya. Mudah-mudahan di momen yang sangat berkah ketika ketika nuzul Quran, kemudian ketika Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kamu lakukan pada Ramadan tahun ini? Untuk Ramadan tahun ini insya Allah doakan semoga bisa, amin ya Allah. Amin. Kalau bisa one day one juice. Jadi kan supaya nanti pas siap juga kan udah khatam juga. Amin ya Allah. Kalau yang lain gimana? Ya. Jadi program untuk di bulan Ramadan tahun ini seperti one day one juice, 1 hari 1 juz ya. Bisa. Dan ini lebih bagus ya. Bayangin kalau setiap habis sholat itu 2 lembar. Satu juz itu ada 10 lembar. Artinya apa? Setiap habis sholat kita baca 2 lembar Quran. Berarti dalam 1 hari ada 5 kali sholat. Insya Allah setiap sholat 2 lembar, maka 1 hari insya Allah selesai dalam 1 hari untuk membaca Al-Quran 1 juz. 30 hari insya Allah khatam. Alhamdulillah. Oke Bang Dikit, biasanya kegiatan apa sih yang sering kamu lakukan selama bulan puasa? Ngajak kawan Tempus. Betul. Enggak, kalau kegiatan yang biasa aku lakukan itu biasanya rutinitas aja sih. Cuman aku sering kayak tahun lalu, kan aku memang nggak puasa. Nah tapi aku selalu bangun di jam-jam subuh tuh, ngebangunin teman-teman aku yang sahur. Contohnya ini, dia sering banget telat. Jadi habis itu aku bangunin deh. Wah, baik banget. Makasih ya, Bang. Semoga pahalanya Dera ke aku ya. Semoga Oh, beda ya. Ini sama beda loh. Apa kita asyhadu dulu bareng-bareng? Ya, ini bagus ya. Syukur alhamdulillah. Jadi ini merupakan toleransi ya, walaupun dia berbeda dengan kita, tapi luar biasa. Waktu temannya ketiduran dia bangunin, ini luar biasa. Ya, jadi teman-teman yang hari ini mungkin tidak dalam keadaan berpuasa, boleh bantu ya untuk bangunin dan lain sebagainya. Apa amalan terbaik kamu di bulan Ramadan? Amalan terbaik kamu di bulan berat Ramadan. ya. Bantu orang. Iya. Dewan Jus. Tapi nggak ada sholat tadi kamu ya? Oh iya sholat lah pasti. Pasti sholat lah. Sholat subuh 5 waktu lah sholat. Sholat cuma subuh. Enggak, sholat subuh, sholat zuhur semua lah. Lain apa? Aku menahan godaan untuk tempus. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau aku sih menghindari zina. Iya sih. Aduh. Udah. Oke baik, jadi untuk amalan yang paling berat itu sebenarnya nggak ada amal yang paling berat, tergantung hati kita ikhlas atau enggak melaksanakannya atas karena Allah Subhanahu wa taala, gitu aja. Baik, jadi untuk amalan-amalan yang ringan tapi luar biasa pahalanya ketika masuk di bulan Ramadan adalah yang pertama yu'ammarul masajid. Banyak-banyak sholat jamaah ke
masjid ya. Kemudian yang kedua, watilawatil Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran, karena hari ini surga kata Nabi merindukan salah satu hamba Allah. Yang pertama, orang yang memakmurkan masjid ketika di bulan Ramadan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, watilawatil Quran, surga itu merindukan kepada hamba Allah yang ketika di bulan Ramadan lebih memperbanyak membaca Al-Quran. Maka jangan lupa untuk selalu sholat jamaah ke masjid dan membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita datang malas-malas, terutama bagi halayak muda ya, anak muda hari ini, kalau kita dalam keadaan malas sekarang, ingat satu perkataan yang dalam bentuk bahasa Arab ini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau mati esok hari. Maka bekerja untuk dunia sebanyak-banyaknya, beramal untuk akhirat juga sebanyak-banyaknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.